Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Halus Salim 919. Para sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita di hari yang fitri ini selalu dalam limpahan rahmat dan barokah, dan termasuk orang-orang yang menang dalam perjuangan baik fisik maupun lahir batin. Sedikit dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang perkataan-perkataan para pendahulu salaf maupun khalaf tentang ilmu, di mana ada satu perkataan dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa Abul Aswad Ad-Du'ali? Yaitu Abul Aswad Galim bin Amr Ad-Du'ali Al-Kinani yang wafat 69 Hijriah, seorang peletak dasar ilmu nahwu dan orang pertama yang memberikan tanda titik dalam mushaf. Beliau seorang faqih, penyair dan pahlawan, menjabat sebagai Amir Basrah pada masa Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, tak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan ilmu. Para raja menjadi penguasa atas manusia, sedangkan ulama menjadi penguasa atas para raja. Dan juga perkataan daripada Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang yang sangat alim mufassir dan hafidh, dan tidak mendapat gelar hafidh kecuali ia harus hafal 100.000 hadis beserta perawi dan sanad-sanadnya dan asbabul wurudnya, itu hadis. Dan beliau adalah seorang Syekhul Islam Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Al-Kufi, yang lahir 107 dan meninggal 197 Hijriah. Ahli hadis di Mekah, dilahirkan di Kufah, kemudian tinggal di Mekah dan wafat di sana. Dia adalah seorang imam dan menjadi rujukan hafidh dan memiliki ilmu yang luas. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau tidak ada Malik dan Sufyan, niscaya ilmu orang Hijaz hilang. Dari mana beliau berkata, di dunia ini tidak ada pemberian yang lebih utama dibandingkan kenabian, dan setelah kenabian tidak ada yang lebih utama dibanding ilmu dan fikih atau pemahaman. Beliau kemudian ditanya tentang siapa ini. Beliau mengatakan tentang fuqaha semuanya. Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dia meraihnya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia meraihnya dengan ilmu. Karena keduanya membutuhkan ilmu. Beliau juga mengatakan, barang siapa yang tidak menyukai ilmu, tidak ada kebaikan padanya. Karena sesungguhnya ilmu itu kehidupan bagi hati dan pelita bagi pandangan. Fath Al-Musili, beliau adalah seorang yang zuhud, seorang yang wali dan ahli ibadah. Abu Nasr Fath bin Sa'id Al-Musili, wafat 220 Hijriah, salah seorang wali besar, teman Bishr Al-Hafi. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi dalam hal warok dan muamalah. Disebut juga Fath As-Saghir. Ada lagi Fath Al-Kabir, seorang yang zuhud di masanya, Fath bin Muhammad Al-Musili, wafat 170 Hijriah, teman Ibrahim bin Adham. Keduanya termasuk syekh terkemuka, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, bukankah orang yang sakit jika tidak diberi makan, minum, dan obat akan mati? Orang-orang mengatakan, ya benar. Kemudian Al-Musili melanjutkan ucapannya, demikian juga dengan hati, apabila tidak diberi hikmah dan ilmu, selama 3 hari akan mati. Al-Imam Ghazali mengatakan, benar apa yang dikatakan Al-Musili, karena sesungguhnya makanan hati adalah ilmu,
dan hikmah. Dengan keduanya lah hati menjadi hidup, sebagaimana nutrisi tubuh adalah makanan. Barang siapa tidak memiliki ilmu, maka hatinya sakit dan pasti mati. Tetapi dia tidak merasakannya, karena cinta dan kesibukan kepada dunia menghilangkan kepekaannya. Kita berlindung kepada Allah dari waktu terbukanya segala penutup. Sesungguhnya manusia itu tidur dan mereka baru terbangun ketika mati. Demikian keterangan dalam kitab Al-Ihya. Wallahu a'lam. Ya, mohon di-share dan diikuti terus sampai mendapatkan pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.